warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Subakan, calon guru penggerak angkatan kelima dari SMP Negeri 1 Dander, Kabupaten Bojonegoro. Pada saat kesempatan yang baik ini, saya akan melaksanakan tugas membuat aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Saya melihat di SMP Negeri 1 Dander ini setiap hari itu masih banyak anak-anak yang datang terlambat di sekolah. Bahkan ada yang sampai 10 menit, 15 menit, dan itu banyak yang terlambat, antara 10 sampai 15 anak. Oleh karena itulah saya ingin menerapkan budaya positif di SMP 1 Dander ini dengan membiasakan anak-anak supaya datang tepat waktu di sekolah. Nanti dalam kegiatan ini saya ingin berkolaborasi dengan semua guru di SMP 1 Dander, terutama dengan wali kelas dan dengan Bapak Ibu pengajar jam pertama. Karena dari beliaulah saya ingin mendapatkan data terkait dengan berapa jumlah anak-anak yang datang terlambat di sekolah ini. Nah, untuk selanjutnya saya juga akan saya akan juga konsultasi dengan beberapa teman senior terkait dengan rencana kegiatan saya ini. Demikian sebagai pengantar untuk kegiatan aksi nyata saya modul 1.4 budaya positif di SMP Negeri 1 Dander. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai hari ini dan seterusnya tidak ada lagi anak-anak yang harus terlambat masuk sekolah. Kesepakatan sekolah di awal tahun dulu kita sudah membuat itu, bahwa untuk masuk sekolah tidak boleh terlambat. Aturannya kan jam 7 masuk, berarti kurang 10 menit, jam 6.50 anak-anak sudah harus di sekolah. Tolong ini dibiasakan terus-menerus. Kalau ini sudah terbiasa, maka masuk sekolah tepat waktu akan menjadi budaya positif di SMP Negeri 1 Dander. Tepuk tangan untuk kita semua anak-anak. Ya, siap ya? Siap. Menjadikan kebiasaan masuk sekolah tepat waktu menjadi budaya positif yang ada di SMP Negeri 1 Dander. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas untuk kelas 8A. Tujuannya apa? Tidak lain supaya kelas 8A ini tertib, nyaman, dan nyaman untuk diadakan pembelajaran. Itu ya, supaya bisa tenang, terus bisa tertib. Nah, hari ini kita membuat kesepakatan kelas. Supaya kegiatan ini lebih menyenangkan, saya akan tunjuk dua teman kalian untuk membuat kesepakatan kelas ini. Jadi nanti usulan, saran semua dari anak-anak, kesepakatan dari anak-anak semua. Jangan lupa setelah ini terbentuk, anak-anak harus mematuhi kesepakatan ini, karena ini yang buat adalah anak-anak sendiri. Bisa toh? Bisa. Saya tunjuk dua anak ketua kelas dan wakilnya, Aisyah dan Rafi, silakan maju untuk memimpin kegiatan ini. Semangat ya. Nah, yuk, buat. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Teman-teman, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Tujuannya agar kelas kita menjadi kelas yang tertib, aman, dan nyaman saat mengikuti pembelajaran di kelas. Silakan yang ingin mengajukan Usulan, silakan. Silakan, ayo. Ya, tidak apa-apa di situ. Di sini juga Pak. Berdiri ya, berdiri ya. Ya, sekarang dulu berdiri. Tetap sekolah waktu. Tujuannya yaitu jika pelajarannya gak tepat waktu, pasti kelasnya akan jadi kacau dan juga akan sangat mengganggu sekali. Ya, tepuk tangan. Apa tujuannya? Dibacakan. Datang ke sekolah tepat waktu. Ya, sepakat. Kenakan sepakat apa enggak? Sepakat atau tidak, teman-teman? Sama-sama sepakat. Nempel, Desa. Depan Desa, nempel. Nempel, yang khusus yang nempel. Nah, silakan nempel di. Nah.
Berarti kesepakatan pertama adalah harus datang tepat waktu, tidak boleh terlambat. Tapi yang usul siapa? Berarti yang usul adalah atas nama anak-anak semua. Setuju ya? Setuju. Silakan ditempel. Lalu jangan ditanya. Datang. Ya, pintar. Silahkan yang mau usul. Saya izin keluar kelas hanya untuk satu anak, selebihnya bergantian. Izin satu anak saat keluar ya. Iya. Nanti bergantian gitu ya. Ya, tangan bagus sekali. Gimana teman-teman? Sepakat atau tidak? Sepakat. Ya. Terima kasih. Teman-teman, ini adalah hasil kesepakatan dari kelas 8A. Yang nomor 1, datang di sekolah tepat waktu. Terus, saat mengikuti pembelajaran, pakaian harus rapi sesuai ketentuan. Izin keluar hanya untuk satu anak, seterusnya bergantian. Kelas harus sudah dalam keadaan bersih. Makan atau minum pada saat jam istirahat. Itu semua adalah hasil usulan dari beberapa anak. Terima kasih sudah mewakilinya. Apakah semuanya setuju dengan kesepakatan ini? Setuju. Baik, terima kasih. Bayu, ini Daniel. Iya Pak. Ada apa sayang? Ketinggalan Pak. Ketinggalan. Kenapa kok ketinggalan? Bangun kesiangan Pak. Bangun kesiangan. Sudah jam berapa nak ini? Ini jam 7:06. Habisnya jam berapa masuknya? 7:05. Jam 7 sudah ada di sini. Kok sampai bangun kesiangan? Tadi malam tidur jam berapa? Jam 10. Jam 10. Iya Pak. Memang seperti itu kalau tidur jam 10. Iya Pak. Bangunnya jam berapa? Nah itu bangunnya setengah 6. Terus kamu kesini mau apa? Ke Pandi? Saya merasa bersalah. Merasa bersalah karena datang terlambat. Kamu tahu ini salah toh? Iya Pak. Tapi tetap kamu lakukan. Alasannya karena tadi itu apa? Bangun kesiangan. Bangun kesiangan dan bangunnya jam setengah 6. Nah sekarang supaya besok tidak terlambat lagi, apa yang harus kamu lakukan? Coba Daniel, Saya akan tidur lebih awal. tidur lebih awal, terus Bangun lebih pagi. bangun lebih pagi, pinter. Tidur lebih awal, bangun lebih awal ke pagi-pagi supaya tidak terlambat datang ke sekolah, pinter. Kamu ingin jadi anak baik toh? Iya Pak. Ingin jadi anak sukses ya? Iya. Nah, apa yang harus kamu lakukan setelah ini? Belajar dengan giat. Belajar dengan giat, terus Datang lebih awal. datang lebih awal supaya tidak terlambat. Pinter. Saya doakan nanti kamu benar-benar jadi anak yang sukses berhasil ya. Terus tidak usah mengulangi lagi seperti ini ya. Karena kamu itu harapan orang tua, kebanggaan orang tua. Pinter semua. Dah, terima kasih kamu sudah mengakui kesalahan dan sudah mencari solusinya supaya besok ini tidak terulang lagi. Sekarang kamu bisa ke kelas. Nanti kalau ditanya gurunya sudah diizinkan oleh Pak Andi, begitu ya. Pinter. Nah, pinter. Nah, bisa kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Fafinata. Saya adalah murid dari Pak Andi Subukan. Dan saya Naila Bisa Aisyah. Saya adalah murid dari Pak Andi Subukan. Pak Andi adalah sosok guru yang sangat disiplin. Kami sangat bangga dan berterima kasih kepada Pak Andi karena beliau telah menyadarkan kami untuk disiplin dan tidak datang terlambat. Berkat Pak Andi, kami sekarang menjadi pribadi yang lebih disiplin dan tidak pernah datang terlambat. Pak Andi menasihati kami dengan cara yang super lembut. Terima kasih Pak Andi atas bantuan nasihat yang diberikan kepada kami. Pak Andi, mantap!
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Cahyani, Guru Seni Budaya SMP Negeri 1 Dander. Saya teman sejawatnya Pak Andi yang saat ini mengapresiasi atas kegiatan yang dilakukan oleh Pak Andi dengan membiasakan anak-anak datang tepat waktu pagi sebelum jam 7 pagi. Yang dulunya anak-anak kisaran terlambat sekitar 10-15, karena keberhasilan Pak Andi saat ini hanya saat ini tinggal 1 anak. Terima kasih Pak Andi atas kerja kerasnya. Saya akui jempol. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Bapak Ibu sudah memenuhi undangan kami. Ini ada Bapak Ibu guru, ini juga ada perwakilan dari staf itu, berarti ini sudah lengkap. Bapak Ibu yang saya hormati, saya calon guru penggerak angkatan kelima, saya dan Bu Dewi akan melakukan suatu kegiatan aksi nyata, tugas dari pendidikan guru penggerak. Aksi nyata saya untuk di SMP Negeri 1 Dander ini, saya ingin membiasakan anak-anak ini datang tepat waktu di sekolah. Ini untuk penerapan budaya positif di sekolah dalam jangka panjang nantinya. Kenapa saya melakukan ini? Kenapa saya kok punya ide seperti ini? Next Bu. Karena latar belakangnya yang pertama, itu masih banyak siswa kita yang datang terlambat. Kalau saya hitung, kalau saya pagi di sekolah di pintu gerbang sana itu ada sekitar 10-15 anak yang masih terlambat. Itu pun terlambatnya kayak main-main, antara 5-15 menit. Alasannya macam-macam. Ada yang baru kesiangan, ada yang katanya tidak ada yang mengantar, dan ada alasan yang umum yaitu banyak bos dan sebagainya. Di samping itu alasan kami menaikkan pembiasaan datang tepat waktu ini karena supaya kegiatan pembelajaran kita di jam pertama tidak terganggu. Karena seperti kita ketahui kalau saat jam pertama berlangsung di mana anak-anak sedang dalam posisi otaknya segar, kita segar, terus ada yang mengganggu, tentunya ini juga tidak nyaman. Begitu ada anak terlambat masuk kelas, tentunya ini mengganggu kegiatan pembelajaran kita. Dari hal-hal seperti inilah saya berniat punya inisiatif untuk membiasakan anak-anak datang di sekolah tepat waktu untuk penerapan budaya positif di SMP Negeri 1 Dander ini. Bapak Ibu yang saya hormati, apa motivasi anak-anak melakukan suatu perbuatan? Ini ada 2 macam menurut pengetahuan yang sudah saya peroleh dalam pendidikan guru penggerak, yaitu karena faktor ekstrinsik dan faktor intrinsik, dari faktor eksternal dan faktor internal. Anak-anak melakukan suatu kegiatan itu yang pertama karena faktor eksternal dari luar, yaitu baiknya Mbak, next lagi dulu. Tadi belum. Terus, nah ini yang pertama, kita melakukan suatu perbuatan itu karena untuk menghindari hukuman. Ini yang paling banyak. Anak-anak itu berbuat disiplin, taat pada peraturan itu karena kebanyakan untuk menghindari hukuman dari guru. Sehingga kalau gurunya tidak ada, mereka bebas melanggar peraturan. Ini termasuk motivasi yang paling rendah, melakukan perbuatan karena takut dihukum. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kebanyakan dari orang itu melakukan perbuatan-perbuatan baik itu karena untuk mendapatkan imbalan, penghargaan, pujian dan sebagainya. Kalau dalam istilah agama, nomor 2 ini orang berbuat sesuatu tidak ikhlas. Nah, ini masih lebih baik dari motivasi yang pertama, tapi ini pun dalam jangka panjang juga tidak baik. Karena kalau ini dilakukan, nanti kalau yang memuji sudah tidak ada, pindah atau gimana, maka anak-anak tidak akan melakukan kebaikan lagi. Dan yang ketiga, ini yang paling baik Bapak Ibu, ini anak-anak melakukan suatu perbuatan baik karena faktor internal, faktor yang berasal dari diri sendiri, yaitu anak-anak ingin menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini motivasi yang paling baik. Anak-anak melakukan perbuatan baik itu karena atas kesadaran sendiri.
Berikutnya Bapak Ibu. Terus, nah ini Bapak Ibu, kita itu sering menghadapi masalah anak-anak. Kita sering berhubungan dengan anak-anak karena anak-anak masalah. Ada yang datang terlambat, ada yang tidak tertib, ada yang melanggar dan sebagainya. Biasanya kita melakukan posisi kontrol kita itu yang pertama dengan penghukum. Ini kebanyakan dari kita. Kita itu selalu berikan hukuman kepada anak-anak. Kita membentak anak, hukuman baik fisik maupun verbal. Fisik itu misalnya anak-anak disuruh lari di lapangan, anak-anak disuruh push up, anak-anak disuruh apa, itu hukuman fisik. Ada lagi hukuman verbal dengan membentak, dengan melotot mata kita ke anak tersebut. Ini semua hukuman, ini tidak baik Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau kita biasa menghukum anak, maka kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Anak yang sering dihukum, nanti anak itu dengan sikap senang marah dan agresif, bisa jadi sesudah kembali duduk setelah kita marahi, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu dulu terus dicoret dengan paku. Kemungkinan terjadi ada. Kenapa? Karena dalam diri anak-anak dendam, marah kepada guru karena sering dihukum. Ini sampai berlima saja Bapak Ibu. Yang kedua, biasanya kita itu kalau ada anak yang melanggar tata tertib, kita itu memanggil anak dan membuat anak merasa bersalah. Ini kata-kata yang sering muncul. Nah, ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Nah, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu tetap saja seperti ini. Kalau kata-kata itu keluar dengan nada tinggi, anak-anak akan merasa bersalah. Hasilnya bagaimana Bapak Ibu kalau seperti ini? Terus, nah hasilnya ini murid akan merasa bersalah. Telah mengecewakan Bapak Ibu gurunya, murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan frustasi artinya. Jadi jangan sampai ini terjadi pada saat kita menangani anak-anak yang bermasalah. Yang berikutnya ada lagi yang ketiga. Nah, yang ketiga ini kita menangani masalah anak dengan posisi kita sebagai teman. Bagaimana cirinya? Kata-kata yang keluar begini, kalau ada anak yang salah, ayo bantulah demi Bapak. Terus, ayo ingat, kamu ingat nggak bantuan sudah Bapak berikan selama ini? Kita menganggap anak-anak seperti teman. Jadi kalau ada anak yang bersalah, kita bilang begini, kamu sudah lupa kok dengan bantuan Bapak, kamu tetap saja seperti ini. Ini namanya posisi teman. Terus baliknya Bu, terus, nah hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi lain negatifnya murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Kalau kita sering membantu murid untuk seperti itu, maka murid akan merasa bergantung kepada kita. Sehingga kalau kita tidak ada, maka murid itu akan kembali melakukan perbuatan yang melanggar peraturan. Dua lagi Bapak Ibu, yang keempat posisinya pemantau. Nah, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Biasanya kalimat yang muncul kalau ada anak yang salah, anak kita panggil, terus bilang gini, apa peraturannya? Kok sampai kamu melanggar? Terus sanksi atau hukumannya apa kalau kamu melakukan seperti ini? Kita membandingkan perilaku anak yang salah dengan aturan atau hukuman yang berlaku. Posisi ini bagaimana hasilnya? Hasilnya ini Bapak Ibu next. Terus hasilnya murid memahami akibat yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas. Biasanya kalau ada anak tidak mengerjakan tugas, terus anak itu kita tinggal di kelas, sementara yang lain istirahat, anak itu tertinggal. Ini juga tidak baik nanti dalam membentuk pribadi anak. Yang terakhir Bapak Ibu, ini yang paling baik. Kalau ada anak berbuat salah, posisi kita diusahakan seperti manajer. Manajer itu gimana? Kita bisa mengelola perasaan si anak. Begitu tahu anak salah, kita panggil. Kita tidak boleh menyalahkan. Kita tanya, nah, kamu kok kesini ada apa? Saya dipanggil Pak Andi misalnya. Kenapa kamu kok dipanggil? Anak itu akan cerita dengan sendirinya apa kesalahannya.
Iya Pak, kemarin saya melakukan kesalahan seperti ini. Terus kalau kamu sudah salah seperti itu, kamu kok masih melakukan, apa alasan kamu? Berbagai macam alasan disampaikan. Terus kalau kamu sudah tahu itu salah, supaya tidak terulang lagi, apa solusi kamu ke depan? Dia secara otomatis akan memberikan solusinya demi kebaikan dia. Jadi memberikan penyelesaian masalah kepada anak, ada 4 posisi Bapak Ibu. Yang pertama kita mendukung, membuat rasa bersalah pada anak, posisi pemantau, posisi teman, dan posisi manajer. Yang paling baik membentuk pribadi anak itu adalah posisi yang kelima, yaitu posisi manajer. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu, silakan. Silakan tanya. Nah, Pak Alto mau angkat tangan? Ya, monggo Pak Alto. Iya Pak, sekarang tidak paham apa yang saya tadi. Terus bagaimana dengan yang akan datang ketika sekolah itu masih menggunakan rumah dengan poin-poin mengancam itu ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Alto, luar biasa. Bapak Ibu sebaiknya memang tidak boleh ada hukuman di sekolah. Jadi sudah saya sampaikan, hukuman dalam bentuk apapun jangka panjangnya itu dalam bentuk pribadi anak yang tidak baik. Memang dalam jangka pendek anak itu akan patuh, tapi jangka panjangnya dia tidak akan menjadi anak-anak yang baik. Dia patuhnya dengan karena takut terhadap hukuman dan sanksi. Jadi sebaliknya buku saku itu harus direvisi lagi Pak Alto, jangan sampai di sana ada cantuman tentang hukuman walaupun apapun bentuknya. Biarkan anak-anak mengerti kesana sendiri dan mencari solusi terhadap masalahnya sendiri. Kita bukan memberi fasilitator, mendorong anak-anak juga jadi anak-anak yang baik. Demikian Bapak Ibu yang sudah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf. Sekarang kita berjumpa lagi untuk pertemuan yang kedua terkait dengan diseminasi praktek baik yang memang sengaja saya sampaikan kepada panjenengan terkait aksi nyata yang sudah kami lakukan. Kemarin yang hari pertama tanggal 13 kita sudah melakukan diseminasi praktek baik. Sekarang hari kedua. Memang ini saya kondisikan 2 hari karena saya takut nanti mengganggu waktu belajar, waktu mengajar Bapak Ibu di kelas. Bapak Ibu yang saya hormati, materi berikutnya berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia ini pasti memiliki tujuan tertentu. Nah, kalau kita sudah mengetahui tentang 5 kebutuhan dasar manusia ini, nanti aplikasinya di kelas, kalau ada anak-anak yang bermasalah, misalkan ada anak-anak yang melanggar tata tertib atau apa-apa, itu kita bisa mempelajari dari kebutuhan. Mereka butuh apa sebenarnya kok melakukan hal tersebut. Kalau kita memahami ini enak Bapak Ibu, nanti kita tidak mengarahkan solusinya bagaimana. Yang pertama Bapak Ibu, kebutuhan manusia itu kebutuhan bertahan hidup atau survival, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kebutuhan kesehatan, kebutuhan rumah, dan kebutuhan makanan. Orang butuh makan untuk hidup. Nah, kasus di kelas, pada saat kita mengajar, anak-anak izin ke belakang. Ternyata tidak izin ke belakang, mereka beli nasi, beli jajan, dan tanpa sepengetahuan kita mereka masuk ke kelas, terus mereka makan jajannya itu, minum minuman di kelas, terus bahkan makan di pojok itu kita tidak tahu. Anak-anak itu kok sampai seperti itu, kenapa? Ternyata setelah kita tanya mereka jawabnya lapar. Berarti anak-anak ini butuh makan untuk bertahan hidup. Dalam kasus seperti ini, maka solusinya gimana Bapak Ibu? Solusinya anak-anak kita arahkan untuk makan tidak di jam pelajaran. Atau kita himbau kalau sebelum berangkat sekolah, makan dulu yang kenyang supaya tidak mengganggu pelajaran. Atau kita arahkan nanti pada saat istirahat, anak-anak kita suruh makan. Atau solusinya lagi, kalau anak-anak dari rumah tidak ada sarapannya, bisa berangkat lebih pagi. Kalau masuknya jam 7, berarti setengah 7 di sini ke kantin, maka begitu bel selesai sudah bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Yang kedua Bapak Ibu, ada lagi kebutuhan kasih sayang dan diterima. Ini yang kadang-kadang kita hadapi anak-anak kita.
Ada anak-anak yang super aktif, lari ke sana, lari ke sini. Pada saat pembelajaran tiba-tiba dia berteriak, tiba-tiba dia ngomong sendiri. Kalau gurunya bicara, disaut dengan kalimat-kalimat yang tidak baik. Kalau kita pelajari ternyata tujuannya apa? Mereka itu memancing mereka butuh perhatian kita. Kalau kita perhatikan, mereka mesti tidak melakukan hal tersebut. Ini kenapa? Karena ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin kita kurang perhatian, kita acuh tak acuh dengan anak tersebut, sehingga mereka memancing kita, membuat suatu stimulus supaya kita bisa meresponnya. Terus berikutnya ada kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan atau kemampuan. Anak-anak yang memenuhi kebutuhan penguasaan ini, yang memiliki penguasaan ini Bapak Ibu, anak-anak itu cenderung menjadi pemimpin. Kalau ditanya siapa yang mau jadi ini, mereka angkat tangan. Mereka sangat antusias kalau ditunjuk menjadi pemimpin. Kenapa? Karena kebutuhan hidupnya itu kebutuhan penguasaan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat kompeten, diakui, dihormati, dan sebagainya. Yang keempat, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal-hal baru. Kalau kita menemui anak-anak seperti ini di kelas, senangnya membuat satu inovasi-inovasi baru, berarti anak ini kebutuhannya adalah kebutuhan kebebasan. Yang terakhir Bapak Ibu, kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah ini kadang-kadang anak itu di kelas, kadang-kadang diterangkan malah nyanyi-nyanyi, kadang-kadang malah bermain, melempar-lempar layar, itu pesawat-pesawatan. Itu tujuannya ternyata mereka ingin memenuhi kebutuhannya. Apa kebutuhannya? Kebutuhan rasa senang. Cuma tempatnya, situasinya yang tidak pas. Nah itu kita arahkan untuk mengimplementasikan, menerapkan kebutuhan kesenangannya ini dalam hal-hal yang positif. Misalnya anak-anak kita arahkan untuk ikut ekstra pramuka, PMR, kita arahkan untuk ekstra drum band, yang suka mukul-mukul, terus yang suka lompat-lompat kita arahkan ke atletik, yang suka berkelahi kita arahkan ke pencaksilat, karate, dan sebagainya. Ini Bapak Ibu, kalau kita memahami kebutuhan dasar manusia ini, nanti kita enak. Kalau ada masalah di kelas, itu kita tidak mengarahkan sesuai dengan kebutuhannya. Terus Bapak Ibu, ini yang berikutnya, yang terakhir ini tentang restitusi. Bentar mawon, restitusi. Nah ini Bapak Ibu, restitusi. Nah kemarin kita sudah belajar tentang kontrol manajer. Salah satu bentuknya adalah restitusi. Apa itu restitusi Bapak Ibu? Kalau kita menghadapi anak yang bermasalah, kita mencoba menerapkan segitiga restitusi ini. Ada 3 tahapan. Yang pertama, tahap 1, menstabilkan identitas. Jadi kalau ada anak yang melanggar, anak itu jangan kita salahkan. Anak itu malah kita kasih motivasi moral supaya mereka tidak takut, merasa tidak disalahkan. Misalkan kita memanggil anak itu, terus kita bilang, berbuat salah itu tidak apa-apa, berbuat salah itu tidak apa-apa nak, karena manusia tidak ada yang sempurna. Dulu Pak Andi juga sering berbuat salah. Kalau hari ini kamu terlambat, dulu Pak Andi malah sering terlambat. Tidak apa-apa. Kenapa? Karena manusia itu memang tempatnya salah. Gak usah takut ya. Yang penting mari kita menyelesaikan masalah kamu itu hari ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sudah menjalin teman yang baik buat dirimu sendiri? Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan kamu. Kita ajak ngomong. Nanti kalau anak-anak kita ajak ngomong, anak ini itu akan secara otomatis mengeluarkan unek-uneknya. Tapi kalau begitu salah kita panggil, langsung kita bentak dengan nada yang keras, mata kita melotot dan menyalahkan, nanti anak-anak akan lari. Itu yang pertama, caranya menstabilkan identitas supaya dirinya itu stabil, tidak takut berbuat salah dulu. Setelah masuk ke situ Bapak Ibu, yang berikutnya ini validasi tindakan yang salah. Apa artinya Bapak Ibu? Setelah kita mengetahui anak itu tahu kesalahannya apa, terus kita memvalidasi.
dengan kalimat yang begini. Kamu pasti punya alasan mengapa sampai terlambat datang ke sekolah. Terus, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini. Anak-anak kita tanya, setelah mereka bilang, iya Pak, karena saya kemarin bangun kesiangan sehingga datangnya terlambat. Terus kita katakan, kalau kamu seperti itu sudah tahu salah, kenapa kamu lakukan? Padahal ada sesuatu yang lebih baik dari ini kalau kamu mau. Apa itu? Nanti anak-anak akan ngomong sendiri, misalnya akan bangun agak pagi, terus berangkatnya di pagi. Nanti akan muncul Bapak Ibu solusi-solusi seperti itu. Yang terakhir ini, terakhir Bapak Ibu ini, apa itu? Menanyakan keyakinan. Setelah anak-anak menyadari kesalahan apa, setelah anak-anak tahu solusinya apa, setelah melakukan kesalahan itu, baru kita tanya anak-anak, kamu tahu nggak di sini tuh ada nilai-nilai baik, ada kesepakatan-kesepakatan yang sudah kita buat sejak kami masuk pertama kali ini. Mereka akan ngomong dengan sendiri. Ya Pak, dulu pada waktu pertama kali ke sini saya pernah tanda tangan Bapak masuk sekolah tidak boleh terlambat. Kalau masuknya jam 7, maka jam 7:05 harus sudah di sekolah. Mereka akan tahu sendiri kesepakatan kelasnya itu apa, kesepakatan sekolahnya itu apa. Ini Bapak Ibu yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Segitiga tujuannya untuk menyadarkan anak-anak dengan kemauan sendiri, dengan motivasi sendiri untuk tidak melakukan kesalahan lagi, untuk mencari solusi dari kesalahannya, dan untuk menghormati kesepakatan yang sudah dibuat di sekolah. Itu Bapak Ibu tambahan dari saya terkait dengan praktek baik aksi nyata modul 1.4 budaya positif dari saya calon guru penggerak angkatan 5. Ada pertanyaan Bapak Ibu, monggo. Pak Dalan, Bu Eni, Pak Gofur, nonton. Gimana anak-anak? Gimana bapak-bapak, ibu-ibu, ada pertanyaan? Ada. Oke, kalau sudah tidak ada, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.